Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips UTBK 2020 di materi pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Kemarin banyak yang menanyakan, Kak, caranya mengerjakan soal bahasa Inggris gimana sih? Padahal saya tidak tahu artinya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tips dan beberapa contoh soalnya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang lainnya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke soal, sekarang kita perhatikan dulu ya. Jadi tips mengerjakan soal bahasa Inggris kalau banyak yang tidak tahu arti bacaannya apa. Jadi masalahnya itu terletak di sini ya, kebanyakan ada di sini. Nah, sebenarnya saya sendiri juga basicnya bukan bahasa Inggris, tapi saya sedikit banyak paham ya, jadi bagaimana cara mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, karena saya juga pernah sekolah dan juga pernah kuliah juga. Ya, jadi untuk yang pertama tipsnya yaitu baca dulu soalnya ya. Jadi kalau menemukan soal dalam bentuk teks itu baca dulu soalnya, jangan langsung membaca teksnya baru soalnya ya. Nanti ngulang lagi baca teks itu nanti bisa lupa ya. Jadi yang pertama baca dulu soalnya, pahami saja apa yang ditanyakan. Ya, tidak perlu mengartikan satu persatu, pahami aja apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, ini adalah baru membaca teksnya. Jadi, dalam membaca teks ini tidak perlu diartikan perkatanya, karena kebanyakan tidak bisa ya mengartikan perkatanya dan itu akan memakan waktu yang lama. Yang terpenting ini paham maksudnya dari teks itu apa. Oke, mungkin sebenarnya cuma dua ini ya. Untuk lebih lanjutnya, ini nanti kalian bisa banyak latihan karena ini adalah salah satu cara trik paling jitu ya. Jadi nanti kalau kalian banyak latihan soal teks untuk mengasah kecepatan memahami bacaan. Jadi semakin banyak latihan nanti insya Allah nanti bisa lebih cepat lagi untuk menambah wawasan tentang bacaan dan menambah vocab atau kosakatanya. Nah, sekarang sekedar catatan saja dari soal-soal yang saya temui. Yang pertama dari soal bahasa Inggris itu pertanyaannya itu tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana. Jadi paling yang ditanyakan itu tentang topik utamanya apa, kemudian ide pokoknya apa, judulnya, atau pertanyaan yang tersurat sesuai teks. Pertanyaan yang tersurat itu maksudnya pertanyaannya itu jawabannya ada di dalam teks, jadi tidak perlu ribet ya. Jadi nanti saya kasih contoh soalnya seperti apa. Dan yang terakhir dan pasti ada itu adalah arti sebuah kata. Jadi arti dari kata ini apa, arti dari kata ini apa, atau setara dengan kata apa artinya seperti itu. Nah, jadi tidak jauh-jauh dari situ kok soal bahasa Inggris itu kok. Jadi sekarang coba ya kita praktekkan ke dalam soal. Di sini sudah saya punya soalnya. Seperti yang sudah saya kasih tips tadi, langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini kita baca dulu soalnya ya. What is the main idea of the passage ya. Jadi artinya ini adalah ide utamanya. Ide utamanya atau dengan kata lain bisa diartikan dengan judul. Di sini ada impact of population, reduce mengurangi, control populasi mengurangi populasi, country ini ya tentang negara dengan populasi yang tinggi, postpone marriage ini tentang penundaan pernikahan. Kemudian lanjut ya, what the government of India do to control their population ya. Jadi apa yang government itu pemerintah India lakukan. Jadi apa yang di pemerintah India lakukan. Oke. Jadi kita punya soal pokok ya, ide pokoknya apa, kemudian apa yang dilakukan pemerintah India. Nah, kemudian di soal yang nomor 15 ini the word prosperous ya. Ini setahu saya itu artinya adalah sekitar ini kemakmuran ya, artinya kemakmuran. Kemudian nomor 16 tadi where the passage as author explain the impact. Jadi dari penulis ini menjelaskan impact itu dampak ya dari increasing itu kenaikan populasi. Jadi kita harus paham betul apa yang ditanyakan pada soal nomor 13 tadi. Kita punya ide pokoknya apa, nomor 14 itu apa yang dilakukan pemerintah India, kemudian nomor 15 itu arti kata prosperous, dan nomor 16 ini tentang dampak kenaikan populasi. Nah, jadi teks ini ya teman-teman, ini baru saya baca sekali ya. Tadi sebelum saya tulis di sini baru saya baca sekali dan ini
sekarang kita kerjakan bersama. Saya juga tidak jago bahasa Inggris, tapi setidaknya harus paham ya apa arti dari teks ini, isinya. Isi dari teks ini apa. Oke ya, sekarang ke nomor 13 dulu. Atau kita baca dulu ya, tadi kan sudah kita artikan. Nah, di sini saya tidak pandai membaca bahasa Inggris, tapi insya Allah nanti saya bisa mengartikannya. Jadi saya kalau mengerjakan itu tidak harus bisa membaca teksnya. Jadi artinya apa? Jadi ini ya langsung saja, berdasarkan informasi terakhir, kira-kira sekitar 6 atau 7 miliar orang di dunia ya. Jadi hampir kebanyakan mereka tinggal di negara yang terbelakang. Populasi meningkat dengan cepat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin daripada di negara yang lainnya. Kemudian dua negara dengan populasi tertinggi di dunia itu adalah China dan India. Ini harus kita garis bawahi ya. Kemudian pertumbuhan populasi itu dikendalikan oleh angka birth itu kelahiran dan angka kematian. Kemudian centuries ago most children itu berarti beberapa waktu ya yang lalu hampir kebanyakan anak itu tidak bisa hidup lebih lama. Mereka meninggal saat kelahiran, saat bayi, dan saat masih muda. Kemudian angka kematian dalam kelahiran itu tinggi. Penyakit epidemik membunuh banyak anak dan juga orang dewasa. Jadi angka kematian itu tinggi dan angka kelahiran itu cenderung rendah. Kemudian pertumbuhan populasi juga limited ya, terbatas. Kemudian beberapa faktor yang membatasi di masa yang lampau itu seperti penyakit dan kematian saat kelahiran itu kemudian dirubah dengan teknologi modern. Dan hari ini today antibiotik, kemudian vaksin dan sanitasi itu membantu mengatur dari penyebaran penyakit ya. Dengan kesehatan modern, ini alat kesehatan modern, beberapa orang meninggal waktu masih muda dan kebanyakan anak itu hidup untuk bereproduksi ya. Jadi sama hasilnya ketika sesuatu itu dirubah, jadi angka kematian itu menurun dan ya, kemudian survival newborn itu meningkat, angka kelahiran yang baru itu meningkat. Kemudian the lower death ya, kematian itu menurun, angka kematian menurun dan angka kelahiran itu naik ya, lebih tinggi. Itu disebabkan karena populasi manusia yang meningkat dengan cepatnya. Nah, kemudian the government of China, pemerintah Cina dan India itu bekerja keras untuk assure itu meyakinkan their people, masyarakatnya, bahwa having small family, jadi memiliki keluarga yang kecil, mereka akan mempromosikan prosperous ya country. Ini artinya kalau tidak salah kemakmuran ya, negara yang makmur berarti. Kemudian pemerintah dari India encourage juga mendorong agar laki-laki dan perempuan itu ketika menikah itu dapat disterilisasikan dulu agar mereka tidak mempunyai anak yang lebih. Bahkan di Cina, keluarga diberi hukuman kalau mempunyai lebih dari satu anak. Jadi, jika jumlah dari orang di negara itu meningkat, there will not enough cukup ya. Jadi, ini. Jika jumlah orang di negara itu meningkat, ini sepertinya penting ya. Tidak akan cukup makanan, kemudian rumah, pekerjaan untuk orang-orang. Dan kejahatan meningkat, jadi akan terjadi kondisi kemiskinan yang banyak. Kemudian ini adalah tugas dari para guru, dokter, dan pekerja sosial untuk menjelaskan kepada orang-orang untuk tentang ini ya, vaksektomi. Oke, kita lanjutkan ya.
Ini kemudian especially itu terkhusus untuk para ini pemuda, mereka harus dibujuk ya supaya menunda pernikahan mereka hingga usia mereka mencapai 23 untuk perempuan dan 26 untuk laki-laki. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Jadi, what is the main idea bacanya apa ini? Of the passage ya. Intinya kita dicari menentukan ide pokok bacaan atau judulnya apa. Nah, untuk menentukan judulnya apa atau pokok bacaannya apa, itu cari kata yang paling sering Anda baca. Jadi triknya ada di sini. Tadi kan sudah kalian baca ya. Jadi ini saya menjelaskan langsung artinya karena kalau saya baca dulu bahasa Inggrisnya nanti video kita akan sangat lama ya. Jadi teman-teman bisa membaca Inggrisnya sekalian mendengar bahasa Indonesianya dari saya. Jadi kita belajarnya enak seperti itu ya. Jadi tidak mungkin saya membaca dulu semuanya Inggrisnya baru saya artikan satu persatu, tidak mungkin. Itu akan memakan waktu. Oke, sekarang kita kembali ke nomor 13. What is the main idea of the passage? Jadi paragraf ini ide pokoknya apa? Sekarang kita cek yang A. Jadi tadi tentang apa tuh yang kita baca? Tentang pertumbuhan populasi ya, tentang populasi. Berarti kita cari yang ada kata populasinya dulu. Yang A kemungkinan benar, yang B tidak ya. Karena tadi kita kebanyakan katanya populasi ya, berarti yang B langsung buang saja, itu triknya ya. C kita simpan dulu, kemudian yang D kita simpan dulu, dan yang E langsung kita buang, tidak ada kata populasinya. Oke, sekarang kita cek yang A. Yang A, the impact of population growth. Jadi impact itu dampak dari pertumbuhan populasi. Dari paragraf 1 tadi tidak membaca ya, kita tidak membaca dampaknya. Paragraf 2 juga tidak, hanya menceritakan bahwa populasi itu dikontrol oleh angka kehidupan dan kematian. Kemudian yang ketiga itu faktor-faktornya saja. Kemudian yang keempat, nah ini tadi saya membaca tadi ada kemiskinan, ada ini. Ya ini di kalimat yang ini. Saya ganti dulu ya pennya. Di kalimat yang ini tadi. Nah, ini yang saya kasih biru ini ya. Dampaknya ini tidak akan cukup makanan, rumah, dan pekerjaan sehingga akan menjadi ini kehidupan yang dalam kondisi yang miskin. Jadi dampaknya itu hanya di paragraf 4 teman-teman. Jadi yang ditanyakan itu paragraf semuanya, itu keempat paragraf itu apa. Jadi yang A bukan ya, karena hanya dijelaskan dampaknya itu hanya dijelaskan di paragraf 4. Sedangkan main idea bacanya apa, itu ide pokoknya itu harus memuat dari semuanya. Oke ya, sekarang kita cek yang C. Kemudian C, controlling population growth ya, mengontrol pertumbuhan ekonomi di densely populated country, di negara dengan populasi yang densely itu yang padat ya, yang padat. Nah, ini masuk ini teman-teman, karena di paragraf pertama itu jelas tentang populasi ya, yang padat itu India, China sudah jelas. Kemudian yang kedua itu juga dijelaskan negara dengan paling angka kematian dan kelahirannya, population growth. Ini jelas ya, population growth di paragraf yang kedua dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu kita cari ya, ini human population to increase rapidly. Jadi populasi manusia yang cepat berkembang ya, tentu di dua negara itu, Cina dan India. Kemudian jelas di paragraf 4 ini menceritakan tentang China dan India. Jadi dari negara dengan populasi yang tinggi. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Sekarang coba kita cek yang D ya, country with high population. Ini hanya menjelaskan negara dengan populasi yang tinggi. Jadi bukan yang D, ini hanya menceritakan negara. Yang paling tepat adalah yang C, karena menceritakan tentang cara ini mengontrol pertumbuhan populasi di negara dengan populasi yang tinggi. Oke, itu ya teman-teman caranya. Jadi kalau saya jelaskan memang panjang, tapi nanti kan kalian bisa cepat mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 14. The government of India do to control their population. Jadi ini harusnya tersurat di bacaan ya. Ini yang dilakukan pemerintah India
itu cari kata kuncinya. Nah, teman-teman, ini satu trik lagi ya, cari kata kuncinya. India, boleh kalian menggunakan kata kunci apa? Karena yang paling menonjol adalah India, berarti cari aja yang kalimat yang ada Indianya. Ini ada Indianya tapi tidak dijelaskan. Kemudian ini tadi yang saya lingkari, dan ini the government of India encourage, ya ini jelas sekali nih. Encourage marriage men and women to be sterilised so they cannot have more children. Jadi ini adalah mendorong agar laki-laki dan perempuan itu ketika menikah itu disterilisasikan. Nah, semoga supaya tidak punya anak ya. Berarti ini yang A bukan yang B. Yang B sama persis toh? Ya, ini yang B. Ini sama persis dengan kata yang ada di situ, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita menuju yang soal nomor 15 ya. Soal nomor 15, prosperous ini artinya makmur. Jadi ini udah digarisbawahi di soal. Jadi ini kita baca aja kalimatnya. Jadi pemerintah China dan India itu bekerja keras untuk meyakinkan masyarakatnya agar mereka memiliki keluarga yang kecil, dan mereka akan mempromosikan negara yang makmur. Jadi karena ini tentang negara, maka ini saya lebih ke yang B ya, sukses ya. Jadi negara yang sukses, artinya negara yang sukses dengan mereka, program mereka, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kalian punya pendapat yang lain boleh dibahas di kolom komentar ya. Jadi saya lebih ke B karena ini berbicara tentang kemakmuran negara, kesuksesan negara dengan program mereka bekerja. Ini pemerintah bekerja keras. Oke ya, sekarang kita lanjutkan nomor 16. Di mana passage ini ya, bagian dari penulis yang menjelaskan dampak dari peningkatnya populasi. Jelas tadi yang hanya di paragraf 4 ya, populasi tadi. Ini cuman di paragraf berapa? Jelas di paragraf 4 karena dampaknya ada di sini. Tidak cukup makanan, kemudian rumah dan pekerjaan, dan akan menimbulkan kemiskinan. Jelas ada di paragraf 4. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi memang panjang kalau saya jelaskan karena ini teks. Nanti kalian bisa pahami tips-tips yang saya berikan tadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik atau saran silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau ada pertanyaan dari soal-soal silahkan boleh di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share supaya video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.